Nona kedua berpura-pura hamil. Karena tidak ingin tuan tahu dia hamil palsu, dia langsung make up membuat diri sendiri terlihat cantik. Menunggu tuan datang. Tapi tuan khawatir untuk kesehatan anak. Jadi suruh nona kedua pergi istirahat dulu. Dan dia akan pergi ke ruang tamu baca buku. Sekarang pelayan masuk ke dalam. Nona kedua sangat marah. Dan suruh pelayan harus temukan caranya. Undang dokter untuk meriksa dia sedang sakit apa. Kenapa tidak bisa hamil? Jadi dokter beri dia cara yang gampang. Ikuti cara dia pasti bisa hamil. Yang tidak ada yang tahu adalah besok nona mens. Dia suruh pelayan bawa kain dia pakai untuk dibakar. Saat ini nona keempat lewat. Melihat pelayan nona dua sedang bertindak aneh. Menunggu orang pergi, nona keempat baru coba lihat dia sedang bakar apa. Ternyata itu adalah kain. Jadi dia bawa itu ke tempat nona pertama. Nona pertama melihat sudah tahu nona kedua pura-pura hamil. Jadi dia undang dokter dari luar. Dan bilang bahwa dia khawatir untuk kesehatan anak. Jadi undang dokter kemari untuk meriksa. Nona dua melihat itu terus menolak untuk dicek sama dokter. Untungnya tuan hentikan tepat waktu. Nona kedua terus manja sama tuan. Dan tuan tetap percaya sama dia. Lalu marahi nona pertama karena membuat kekacauan dalam keluarga ini. Membuat semuanya jadi kacau. Nona pertama cerita soal bakar kain, ada bekas darah punya nona kedua. Tapi tuan tidak percaya. Dia bilang tunggu dia pulang. Akan meriksa sendiri. Menunggu berapa hari lagi semua akan terungkap. Saat tuan keluar, nona kedua diam-diam panggil dokter kemari. Dan tanya ada cara untuk dia bisa hamil. Dokter menyuruh nyonya kedua untuk mencium botol obat ini. Otomatis akan mengandung anak tuan. Penjaga di luar karena sakit perut, jadi pergi. Saat ini, nenek nyonya ketiga ingin merawat nyonya kedua. Jadi pergi ke kamar itu. Lalu jatuhkan kelabang beracun di dalamnya. Dan nyonya kedua setelah mencium bau botol obat itu, maka seluruh tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Dan dokter akan mempermainkan nona kedua. Untungnya, kelabang muncul tepat waktu dan merangkak ke kakinya. Itu sebabnya dokter berangkat untuk meminta sutra saat itu juga. Pada saat ini, kelabang perlahan merangkak menuju arah nona kedua. Nona kedua tidak memiliki kekuatan untuk melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan. Sekarang dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjatuhkan lampu di sebelahnya ke tanah. Untungnya, api besar membakar kelabang beracun itu. Nenek nona ketiga melihat ini dan segera pergi ke furen kedua dan mengangkat pisaunya untuk bersiap menghabisinya. Tolong. Siapa kau? Saat ini, nona keempat baru saja muncul dan memintanya untuk berhenti. Itu sebabnya dia tidak bisa berurusan dengan nyonya kedua. Kemudian nona keempat menikam perutnya. Karena luka-lukanya, nenek nona ketiga harus melarikan diri. Sekarang nona ketiga ambil kesempatan ini dan paksa para pekerja untuk tetap berada di sisi nyonya kedua. Kemudian gunakan mutiara hitam yang dibuat oleh nenek. Memaksa pelayan nyonya kedua untuk menelan. Obat ini membuatnya sangat kesakitan. Jika lolos dari kematian, harus mematuhi perintah nyonya ketiga. Dan sekarang tuan baru sampai ke rumah. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia bertanya kepada pembuatnya apa yang terjadi pada akhirnya. Nona ketiga langsung omong. Dia berkata bahwa nona kedua dan dokter lainnya berselingkuh. Dokter sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa bernapas dan langsung meninggal. Semua orang sangat skeptis. Tapi sampai karyawan itu selalu di sebelah nyonya kedua. Juga menegaskan ini benar. Tuan sekarang mempercayai kata-kata nyonya ketiga. Ketika nona kedua sembuh, langsung jelasin sama tuan bahwa dia tidak hamil. Hanya ingin cari dokter yang bisa bantu dia. Berpikir cara untuk dia bisa hamil. Nona kedua cerita semua sama tuan. Dan beritahu bahwa ada seorang jahat tutup muka ingin jahat sama dia. Dan kasih tahu nona keempat bisa menjadi saksi. Nona pertama hentikan nona keempat. Sekarang tidak ada orang di pihak nona kedua.
Dan seperti itu nona kedua diusir keluar oleh tuan. Di dalam hutan yang dia lewat, nona kirim pembunuh bayaran datang untuk bunuh dia. Pelayan hentikan pembunuh biar dia ada waktu untuk melarikan diri. Dan seorang yang lelah seperti nona kedua, bagaimana bisa mengalahkan pembunuh berkemauan keras? Jadi dia hampir tersingkir oleh pembunuh ini. Untungnya, saudara perempuan Pan muncul saat ini dan menyelamatkan nyonya kedua. Dan nyonya kedua juga sangat beruntung. Karena bertemu Pan. Jadi dia bertemu orang yang bisa bantu dia balas dendam. Sekarang pelayan nona kedua ketakutan. Lalu temukan jalan balik ke villa. Nona pertama suruh dia tidak usah takut sama siapa. Kasih tahu apa yang telah jadi. Tapi dia melihat nona ketiga sangat takut jadinya. Semua tindakan itu membuat semua orang curiga pada nona ketiga. Nona ketiga tidak bisa diam. Kebenaran akan terungkap. Tiba-tiba nona ketiga pingsan. Setelah panggil dokter mereka baru tahu. Nona ketiga sudah hamil 3 bulan lebih. Tuan sangat senang. Orang dulu suka omong ibu beruntung demi anak. Tuan juga tidak hitung apa yang nona ketiga melakukan sebelumnya. Lalu lebih sayang sama dia. Nona ketiga juga senang. Berpikir masa bahagia dia sudah datang. Siapa sangka nona keempat yang Tuan paling sayang. Sudah muncul tanda kehamilan. Semua orang sangat bahagia. Nona ketiga muncul ide jahat baru. 2 saudara menikah dengan 1 orang. Tapi sayangnya sang kakak tidak mau hidup dengan damai lagi. Jadi dia hancurkan wajah sang adik. Ingin melihat siapa yang mau dekat dia lagi. Untungnya, sang ayah muncul tepat waktu. Saudari itu juga menyerah karena itu. Sebelum berangkat, ayah datang untuk berpamitan pada keduanya. 2 juga berada di 2 kapal berbeda untuk menikah. Perahu kakak ada di depan. Dan perahu kadik ada di belakang. Bahwa kakak mengatur antek terlebih dahulu. Untuk menyingkirkan adik perempuan ini. Ketika Sadik melihat ini, dia melompat ke sungai. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berenang menuju perahu saudara dan memohon bantuannya. Dia berharap kakaknya bisa menyelamatkannya. Tolong aku. Tolong. Cepat. Sang kakak tidak mau bantu. Dan langsung tendang adik sekali. Setelah itu, dia langsung mengemudikan perahu untuk pergi. Setelah sampai rumah Tuan tanya bukannya 2 saudara akan datang. Kenapa sekarang cuma 1 saja? Tuptim menjawab di jalan ke sini mereka bertemu dengan bandit. Adik karena itu jadi hilang. Tuan mendengar itu langsung percaya padanya. Dan adik sekarang hampir dibunuh oleh pembunuh itu. Saat ini, nenek menggunakan sihirnya untuk menghilangkan pembunuh itu. Sekarang sang adik baru tahu. Nenek yang membesarkan dia dari kecil hingga dewasa sangat hebat. Jadi dia mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang dia harus lakukan harus masuk ke rumah Tuan. Dan balas dendam sama kakak dia. Adik dan nenek berjalan berapa hari. Akhirnya juga temukan rumah Tuan. Dan tidak menyangka sang adik lebih kejam dibanding kakak dia. Lalu adik menjadi nona ketiga. Dan kakak adalah nona kedua. Dendam mereka mulai dari waktu itu. Kini sang adik berhasil mengusir kakak perempuannya dari rumah. Berpikir dia sedang hamil. Bisa bersama Tuan pergi buat surat menikah. Dan menjadi nona satu-satunya di rumah ini. Lalu dia akan dapat warisan dari Tuan. Siapa sangka nona keempat juga hamil. Dan dia adalah orang paling dicintai oleh Tuan. Tiap hari Tuan ke kamar nona keempat. Untuk temanin. Nona keempat suruh Tuan cepat buat surat nikah sama nona pertama. Dan seperti itu akan menjadi lebih baik bagi keluarga ini. Tapi Tuan memutuskan untuk buat surat nikah dengan nona pertama. Nona ketiga mendengar itu sangat marah. Dia tidak bisa menelan dendam ini. Jadi dia tidak akan punya apa di tangan. Karena itu Tuan tidak dekat sama dia lagi. Jadi dia dengan nenek dia ingin membuat racun. Untuk nona pertama dan keempat mati. Jadi anak dia resmi terima semua harta dari keluarga kaya ini.
Saat nona pertama dan keempat ke kamar mereka untuk meriksa. Karena nona keempat curiga orang tutupi muka itu adalah nenek dari nona ketiga. Tapi dia tidak izinkan mereka ke dalam untuk meriksa. Nona pertama lebih curiga lagi. Nona pertama ingin meriksa semua. Dan nona ketiga di dalam tidak berani omong apa. Melihat nona ketiga tidak bisa tahan lagi. Melihat itu mereka langsung masuk ke dalam. Nona ketiga langsung bakar rumah. Untuk hancurkan semua bukti. Ketika api sudah padam, nona pertama dan keempat temukan. Di sini ada banyak racun dari ular dan Venceng Ngireng Banden Minda Mangtai. Dan kemudian menemukan secari kertas dengan kata berkat. Namun semua ini membuktikan bahwa penalaran mereka tidak salah. Nona kedua juga difitnah. Dan nona ketiga karena tidak ada tempat untuk buat obat. Jadi mohon pada Tuan, izin dia balik ke rumah sampai lahir baru balik ke situ. Dia takut ada yang ingin menyakiti anak dia. Baik sampai sini.